Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan yang ke-12. Pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada saat Yesus turun dari bukit setelah khotbah di bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan seorang sakit kusta datang kepadanya lalu sujud menyembah dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga dia menjadi tahir. Dan Yesus menyuruhnya dia untuk kembali dan mempersembahkan diri, membawakan persembahan, memberitahukan kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus mau untuk mentahirkan, mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta itu. Jika Tuhan mau, satu permohonan yang diserahkan kepada kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Orang sakit kusta, dia tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk itu. Tapi dia tidak memaksakan kehendaknya supaya dia disembuhkan. Dia tidak memaksakan supaya dia harus diprioritaskan. Dia tahu sebagai orang kusta pasti dipinggirkan. Dan dia juga maju dengan memberanikan diri. Karena pasti orang banyak tidak suka lihat dia. Pasti orang banyak tidak mau untuk melihat orang kusta ini. Mereka pasti jijik. Karena itu orang-orang kusta selalu ditempatkan di luar dari perkampungan, di luar dari kota, supaya tidak berkomunikasi atau supaya tidak dapat berhubungan dengan orang-orang lain. Takut nanti kustanya juga bisa menular. Dengan kesadaran diri yang sungguh bahwa dia pasti dari sisi sosial pasti akan dilihat sebelah mata. Dari sisi sosial pasti dia tidak akan dianggap. Tetapi juga dari sisi Tuhan, dia mengharapkan supaya Tuhan dapat menyembuhkan dia. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Atas belas kasihan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ini dan menganjurkan supaya dia mempersembahkan persembahan sebagai bukti bagi para imam, bagi banyak orang. Saudara, kita juga dalam arti tertentu atau pernah mengalami rasa sakit yang memang tidak enak, baik secara pribadi maupun secara sosial. Kita rasa tidak enak, tidak nyaman. Tapi juga kita punya pengharapan untuk kesembuh. Dan dengan satu iman yang teguh dan kokoh, mari kita mohon supaya Tuhan menjamah, mengulurkan tangannya dan menjamah kita yang sedang sakit atau orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, agar mereka juga disembuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putramu dan menyembuhkan yang sakit. Kami mohon kepadamu, semoga Putramu Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan kami yang sedang sakit, ataupun saudara-saudara kami yang sedang sakit, agar mereka pulih kembali dan memperoleh kekuatan di dalam Dikau. Kami percaya atas kuasa dan kehendak-Mu semua itu dapat terjadi. Ampunilah kami yang kurang percaya ini. Tuhan, kami juga mohon semoga Engkau meneguhkan saudara-saudara kami yang juga dalam pergumulan karena berbagai persoalan dalam hidup ini. Semoga mereka juga mengalami peneguhan dan kekuatan di dalam Roh-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau
dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.